Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir ke rumah saya untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap malam Jumat, yaitu mengaji. Saya salut kepada Anda semuanya ya, datang dari jauh-jauh gitu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita minggu lalu, yaitu mengkaji kitab Al-Kashfu an Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah. Sekarang kita baca halaman 11. Kitabun fi Naqdi Ilmil Kalam. Kitab Al-Kashfu an Manahijil Adillah ini, kata editornya Muhammad Abid Al-Jabiri, adalah kitabun fi naqdi ilmil kalam, sebuah kitab tentang kritik terhadap ilmu kalam, difa'an anil ilmi wa hurriyatil iradah, sebagai pembelaan terhadap ilmu dan kebebasan kehendak. Haza kitabun fi naqdi ilmil kalam. Ini adalah buku tentang kritik terhadap ilmu kalam. Wal mazhabul asy'ari minhu khosotan. Dan mazhab asy'ari diantara ilmu kalam itu secara khusus, atau bisa kita balik ya terjemahannya, khususnya kritik terhadap mazhab al-asy'ari. Yantahi fihi sohibuhu ilal hukmi ala ara'il mutakallimina bil butlani. Yantahi berakhir, fihi di dalam buku ini, sohibuhu pemiliknya, tapi maksudnya di sini adalah muallifuhu, penulisnya, pengarangnya, ilal hukmi kepada keputusan, maksudnya ilan natijati, kepada kesimpulan, ala aro'il mutakallimin, bahwa pendapat, aro itu jama dari ro'yun, pendapat, al mutakallimin para ahli ilmu kalam, bil butlan sebagai sesuatu yang tidak sahih. Jadi kalau kita terjemahkan dalam kalimat, buku ini adalah buku tentang ilmu kalam, khususnya mazhab al-asy'ari, di mana penulisnya yaitu Ibnu Rushd sampai kepada kesimpulan bahwa pendapat para teolog itu tidak sahih. Wa bikauniha la tasluhu la lil jumhuri wa la lil ulama. Dan pendapat para ulama Asy'ariyah khususnya ini tidak tepat, tidak cocok baik bagi orang-orang awam maupun bagi para ulama. Wa takhsisul mazhabil asy'ari bin naqdi huna laisa biwasfihi mazhaban khosman li mazhabin kalamiyyin akharin yasduru anhun naqid. Pengkhususan mazhab asy'ari untuk dikritik di dalam buku ini bukan karena mazhab tersebut adalah mazhab lawan, gitu ya, mazhab yang bertentangan dengan mazhab teologis lain yang dianut oleh sang pengkritik. An-nakid, nakoda yang kudu itu jamak failnya nakid, itu artinya yang mengkritik. An-nakdu kritik. An-nakdi kalau tambahin ya di akhirnya menjadi kritis. Bal li annahu kana yumassilu kimmata tatawwuri ilmil kalami jumlatan zamana hazal akhir. Tapi karena mazhab Asy'ariyah ini mewakili atau yumassilu menjadi representasi, masalah yumassilu, mumassil itu bisa berarti wakil, bisa berarti artis, aktor. Masalah yumasilu, mumasil itu bisa artinya artis. Merepresentasikan kimmah, artinya puncak, tatawur perkembangan,
ilmu kalam jumlatan secara umum zamana hazal akhir, pada zaman orang yang terakhir ini. Orang yang terakhir ini siapa? An-Nakid tadi disebutnya, si pengkritik. An-Nakid itu siapa? Sohibu hazal kitab, penulis buku ini. Sohibu hazal kitab itu siapa? Ibnu Rushd. Iya. Ya. Jadi mazhab Asy'ariyah dikritik oleh Ibnu Rushd bukan karena Ibnu Rushd menganut mazhab lain yang bertentangan dengan mazhab Asy'ariyah, tapi karena mazhab Asy'ariyah dianggap sebagai wakil dari puncak perkembangan ilmu kalam pada masa hidup Ibnu Rushdi. A'ni Abul Walid bin Rushd. Sohihun annal mazhab al-Asy'ariyah mazkurun bil ismi fi kulli mas'alatin minal masaili maudu'in nikoshi biwasfihi toroful maksudu asasan. Memang benar bahwa mazhab Asy'ari itu disebutkan namanya di semua tema yang menjadi objek perdebatan sebagai kubu yang dituju pada dasarnya, gitu ya. Kubu yang dituju secara utama. Memang benar, gitu kan, mazhab Asy'ari itu selalu disebut oleh Ibnu Rushd sebagai lawan debatnya. Walakin sohihun aidon, tapi benar juga anna hazan naqdah yashmulul Mu'tazilah, bahwa kritik ini mencakup mazhab Mu'tazilah. Khusumal Asy'ariyah, musuhnya para Asy'ariyah. Binafsid darajah, dalam tingkatan yang sama, sawaun fi ma akhazaha ulai anhum mislu nazariyatil jauharil fardi au fi ma faraqahum fihi. Baik dalam tema-tema yang diambil oleh Asy'ariyah dari Mu'tazilah, seperti teori jauhar farad, substansi tunggal, atau dalam masalah-masalah di mana Asy'ariyah punya pendapat sendiri yang berbeda dengan mazhab Mu'tazilah. Wa ma'an Ibnu Rushdi yastasnil Mu'tazilata inda ardihil mujazi liturukil istidlali ladal firaqil kalamiyatil masyhurati fi zamanihi. Meskipun Ibnu Rushd yastasni fi'il madinya istasna. Istasna yastasni itu artinya mengecualikan. Mengecualikan Mu'tazilah inda ardihi, ketika dia memaparkan al-mujaz dalam pemaparan yang singkat, liturukil istidlali tentang metode-metode pembuktian. Istidlal artinya tolabud dalil, tambahan alif sinta itu kan maknanya tolab ya. Asalnya dalla ya dulu dalil, istadalla ya stadilu istidlal, itu berarti meminta dalil. Bisa kita terjemahkan berargumentasi, bisa kita terjemahkan inferensi juga. Inferensi artinya penarikan kesimpulan, atau kalau dalam fikih namanya istinbat. Ladal firaqil kalamiyatil masyhurati fi zamanihi, metode-metode argumentasi yang dipakai oleh sekte-sekte teologis yang masyhur pada zamannya, likauni kutubihim lam tasil ilal Andalusi kama yakul, karena buku-buku mereka atau Mu'tazilah itu tidak sampai ke Andalus sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rushdi. Fa innahu yajma'u tariqatahum ila tariqatil Asy'ariyah. Tapi Ibnu Rushdi menyatukan metode argumentasi Mu'tazilah dengan metode Asy'ariyah, wa ya'tabiruha min jinsiha, dan menganggapnya satu jenis. Wa bittali fi ma yasduku alal Asy'ariyah yasduku alal Mu'tazilah. Wa bittali itu konsekuensinya, implikasinya juga bisa, atau karena itu, gitu ya. Karena itu ma yasduku alal Asy'ariyah, kritik yang mencakup Asy'ariyah
yasduku alal Mu'tazilah, mencakup juga kepada sekte Mu'tazilah fi hadzal majal. Nah, dalam bagian ini maksud saya anna tariqatahum fil istidlali hiya aslan tariqatul Mu'tazilah, bahwa tariqah Asy'ariyah dalam berargumentasi pada dasarnya adalah metode Mu'tazilah. Wa qadim tasot hal asy'ariyatu imtisoson maso yang musu, imtaso yang tasu itu artinya menghisap ya. Yang metode itu dihisap oleh Asy'ariyah gitu. Metodenya Mu'tazilah itu diadopsi. Iya. Wa wazzafuha, dan mereka pergunakan, tauzif, mereka fungsikan. Muazzaf itu artinya pegawai. Ya. Dalam membela keyakinan-keyakinannya atau doktrin-doktrinnya. Wal aqaid indama tatahawwalu ila mazhab, dan akidah ketika berubah menjadi mazhab, au indama yata'amalun nasu ma'aha, atau ketika manusia berinteraksi dengannya, sawaan atba'uha au khusumuha, baik yang berinteraksi kepadanya itu adalah pengikutnya atau lawannya, biwasfiha kazalik, dalam sifatnya seperti itu, yakni sebagai mazhab. Sebuah akidah kalau diperlakukan sebagai mazhab, fa inna zalika yakni annaha asbahat mungomisatan bisuratin au ukhra fi sira'il ijtimai, maka itu berarti doktrin-doktrin akidah itu sudah ingomasa yang gomisu, apa, tercebur, sudah tenggelam gitu, dalam satu bentuk atau yang lainnya, fisiroil ijtimai. Siro artinya konflik, ijtimai sosial. Konflik sosial. Ya. Mimma yaj'alu tarikha tatawuriha murtabiton bitarikhil am, sehingga menjadikan sejarah perkembangan doktrin-doktrin itu berkaitan dengan tarikh, dengan sejarah umum, wasiyasi minhu khosotan, dan khususnya dengan sejarah politik. Jadi akidah, kata Abid Al-Jabiri ini, sangat berkaitan dengan politik pada saat doktrin-doktrin akidah itu sudah menjadi sebuah mazhab. Dia menjadi instrumen dalam konflik sosial. Wabittali yakunu laha huhal khos, sehingga dia juga memiliki sejarahnya yang tersendiri, yang khusus. Wa min huna yumkinul qaulu, dari sini dapat dikatakan innan naqda, sesungguhnya kritik, allazi yang yumarosu, dilakukan, ala ilmil kalam, terhadap ilmu kalam, min haza saksi, dari orang ini, au zaka, atau orang itu, min hazihil jihati, dari segi ini, au tilka, atau segi itu, la yumkinu isti'abu ab'adihi, tidak mungkin di isti'ab itu dijangkau, dicakup ya, direngkuh, dipeluk, ab'adihi, semua aspeknya, wa mabominihi, mabomin jamak dari madmun, kandungan, isi, tidak bisa dicakup semua aspek dan kandungannya, illa bistihdori, kecuali dengan istihdor, menghadirkan atau mengingat. Al-marohilis sabiqo, fase-fase yang mendahului, min tatawuri hazal ilmi min jihatin, fase-fase yang mendahului perkembangan ilmu itu dari satu segi, gitu ya. Ini sudah pasti. Dan yang sisi yang lain yang ingin dikatakan adalah wazurufi wal mulabasati wal marja'iyati allati haddadat fikron nakid watijahahu min jihatin ukhra, serta zuruf artinya kondisi, wal mulabasat itu konteks, labasa yalbasu pakaian yang melekat gitu kan. Mulabasat itu sesuatu yang melekat dengan peristiwa, apa yang seperti itu, konteks namanya. Wal marja'iyat, dan acuan,
allati haddadat, yang menentukan fikron nakid, pemikiran sang pengkritik, watijahahu, dan orientasinya. Kalau kita berjalan ada orientasinya, kalau kita berpikir juga sama, ada arahnya. Orientasi itu yang bisa dikenali sebenarnya arah pemikiran orang kemana gitu. Min jihatin ukhro, dari sisi yang lain. Jadi di sini mau dikatakan oleh Al-Jabiri bahwa kritik terhadap ilmu kalam mau yang dilakukan oleh siapapun, yang di sini berarti yang dilakukan oleh Ibnu Rushd, tidak bisa kita pahami kecuali kalau kita bisa memahami fase-fase perkembangan apa yang dia kritik dan fase serta kondisi, konteks dan acuan pemikiran dan orientasi si pengkritiknya, yaitu Ibnu Rushd. Inna tarikhul maudu, bahwa tarikh maudu gitu. Si subjek punya tarikh gitu kan, wa tarikhuz zat, dan tarikh orang fil mumarosatin naqdiyah, dalam aktivitas kritis, humal lazani, itu keduanya, yu'tiyani, yang memberikan lihazihil mumarosah, terhadap aktivitas ini, bu'dahat tarikhi. Bu'ad itu yang dijamakkan menjadi ab'ad tadi, artinya dimensi atau aspek. Bacanya bukannya ba'du gitu ya, bukannya ba'da, tapi bu'dun gitu. A'ni al-bu'dul lazi yu'tiha makna, maksud saya aspek atau dimensi yang memberikannya makna. Laisa fil madi fahasbu, bukan hanya pada masa lalu saja, bal aidon fil hadir, tapi juga pada masa ini. Ini teori hermeneutika, bahwa supaya kita bisa memperoleh nilai dari kritik seseorang yang ada di masa lalu gitu kan, terhadap kondisi zaman dia, untuk kepentingan zaman kita sekarang, pertama-tama yang harus kita lakukan itu mempelajari sejarah apa yang dia kritik, itu satu. Yang kedua, mempelajari juga konteks, kondisi, dan acuan si pengkritiknya. Ibnu Rushd mengkritik ilmu kalam Asy'ari. Jadi fase-fase ilmu kalam kita pelajari. Lantas konteks dan kondisi serta orientasi pemikiran Ibnu Rushd juga kita pelajari. Baru seperti itu kita seolah-olah hadir ke masa lalu itu, sehingga bisa memahami kritikan Ibnu Rushdi. Nanti setelah itu baru kita bawa lagi ke masa kita sekarang ini. Wa bi ibaratin ukhra, dengan ungkapan yang lain, la yumkinu, tidak mungkin, ayakuna Ibnu Rushd menjadi hadiron bainana, hadir di antara kita. Yanubu anna fit ta'biri an ba'di humumina, dia mewakili kita dalam mengungkapkan kegelisahan-kegelisahan kita, illa iza nahnu hadorna ma'ahu awalan, kecuali jika kita terlebih dahulu hadir bersama dia gitu. Wa syaroknahu, dan kita menyertai dia, humumahu, akan kegelisahan-kegelisahannya, wahtima matihi, dan perhatian-perhatiannya. Linabda awalan bita'rifi alal khututil kubro wal mahattatil ra'isiyati litatawuri ilmil kalam ila zamani Ibnu Rushd. Karena itu mari sekarang kita mulai dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu tadi dikatakan kita harus memahami fase-fase perkembangan ilmu kalam sampai zaman Ibnu Rushdi. Awalan fil masyriq, pertama perkembangan ilmu kalam di timur. Nah, Abid Al-Jabiri ini orang Maroko. Jadi pada saat dia bilang timur, yang dia maksud adalah Baghdad gitu kan, Damaskus, Mesir, itu sebelah timurnya dia. Kalau yang ngomong Al-Ghazali itu orang Tus, orang Persia ya. Dia ngomong timur, atau Ibnu Sina ngomong timur, berarti timurnya ke sini lagi. Gitu kan. Kayak sekarang ada Timur Tengah. Ngukurnya dari mana? Barat. Dari barat, karena yang bikin istilah itu orang barat, Eropa. Jadi ilmu kalam yang ada di timur itu
nggak bisa kita bayangkan sampai ke ilmu kalam Nusantara, kejauhan. Ya. Ini cuma sampai ke ilmu kalam ya Al-Ghazali dan terus wilayah-wilayah Persia itu. Fil bad'i kanal khilafu. Pada awalnya adalah perbedaan pendapat atau pertentangan. Minal haqaiqil lati ya'riduha alaina tarikhul fikril basyari, di antara fakta yang dipaparkan kepada kita oleh pemikiran umat manusia, bima fi zalika tarikhul ilmi, termasuk di dalamnya sejarah ilmu pengetahuan, annan nasa yabda'una fi mumarasati fannin minal qauli aw nau'in minal ma'rifati qabla ayyusammuhu wa yuqanninuhu. Bacanya qannana yuqanninu gitu. Konun. Ya teori itu ya, prinsip kaidah-kaidah. Di antara fakta yang dibawakan kepada kita oleh sejarah pemikiran manusia, termasuk sejarah ilmu pengetahuan, bahwa manusia sudah memulai aktivitas dalam suatu bidang ucapan atau bidang dari pengetahuan sebelum mereka memberinya nama dan menetapkan kaidah-kaidah atau teori-teori bagi bidang pengetahuan itu. Tamaman misluma takallamul lughah qabla wad'i qawaidin laha. Persis seperti mereka sudah berbicara dengan suatu bahasa sebelum mereka membuat kaidah-kaidah bagi bahasa itu. Orang Arab sudah ngomong bahasa Arab sebelum ada kaidah nahwu. Orang Arab sudah berpuisi sebelum ada kaidah arud, gitu kan? Ya sama gitu. Sudah ada benda-benda fisik sebelum ulama fisika membuat kaidah-kaidah ilmu fisika. Dia mau bilang sekarang ilmu teologi atau ilmu kalam juga sama seperti itu. Inna ito'a ismin li jumlatin minal ma'arifi ya tidak iman fi marhalatin lahiko. Pemberian nama bagi sejumlah pengetahuan datang selalu pada fase belakangan. Datang selalu datang. Iya, kan begitu urutannya. Ai indama tasbahu, atau ketika menjadi tilkal ma'arifu, pengetahuan-pengetahuan itu fi hajatin, dalam kebutuhan ila tabwibin, kepada pembaban wa tanzimin dan penyusunan, pada sistematisasi, wa qabilatin litaqidi wa tarsimi, dan menerima untuk dibuatkan kaidah dan bingkai. Rosem kemarin ya, gambar apa, rosmun itu kan menggambar. Wa ilmul kalam, dan ilmu kalam fil hadaratil arabiyah, pada peradaban Arab al-islamiyah, Islam, sya'nuhu hadza sya'ni, ya seperti itu juga. Laqad takallama, itu pakai tanda petik, tanda kutip. Iya. Manusia sudah berilmu, sudah berkalam. Fil hadaratil arabiyah, dalam kebudayaan Arab, bukan ke atas lagi itu saya. Qabla ayyut liku ala jumlatil masail, mereka sudah berilmu kalam, wa khadu fil kalami, dan bergelut, berkecimpung dalam kalam sebelum mereka memberikan atas sejumlah tema. Masail bisa dengan apa, tema, topik, ya, sama dengan qadiyah ya, wacana. Allati sorot maudu'an li nau'in khosin minal khitobi, yang menjadi objek bagi satu jenis khusus dari khitob, dari pembicaraan, dari suatu wacana. Isma ilmil kalam, nama ilmu kalam. Kalamnya sudah ada sebelum di semua apa topik-topik yang berkaitan dengan itu lantas disebut dengan ilmu kalam. Sama seperti fikih begitu. Ya, manusia sudah berfikih terlebih dahulu sebelum nanti ada ulama yang menyebut perbuatan manusia yang begitu dan yang mirip yang berkaitan dengan itu sebagai fikih gitu. Zaman Nabi ada ilmu fikih nggak? Zaman Nabi ada ilmu kalam nggak? Yang ada apa? Tapi prakteknya ada. Itu dia. Cuma penamaannya belakangan. Nah, begitu maksudnya.
praktek fikih dan praktek kalamnya sudah ada sejak zaman Nabi, gitu kan? Ya, karena itu nanti yang menjadi objek bagi para ilmuwan fikih dan kalam untuk menyusun ilmu fikih dan ilmu kalam, perbuatan-perbuatan Nabi dan para sahabatnya, gitu kan, yang berkaitan dengan perbuatan fisik mereka lantas dimasukkan ke dalam ilmu fikih. Yang berkaitan dengan keyakinan, gitu kan, pengetahuan yang ada di pikiran ini itu dimasukkan ke dalam ilmu kalam. Prakteknya sudah ada. Ilmu logika juga sama. Manusia sudah berpikir sejak manusia ada. Tapi ilmu logikanya misalnya yang populer Aristoteles sebagai pendirinya. Jadi orang sudah tahu bahwa ini namanya kias atau silogisme, gitu kan. Tapi yang ngasih nama itu kias Lebih saudara. sampai di mana kita wa iza kunna la na'rifu bitarkiki mata zohara istilahu ilmil kalam, jika kita tidak tahu secara pasti dakoko yudad kiku itu maksudnya sih, kalau dakik itu secara teliti ya. Tadkik. Ya. Kapan istilah ilmu kalam itu muncul? Fa innama yuriduhu Syahrastani fi hadza sodad yubrizu tulal masahati zamaniyah allati tafsilu baina ibtida'il kalam kamma rosatin nazariyatin zati tabi'in lahu tisyasi wa baina zuhuri mustalahi ilmil kalam. Panjang itu. Teks yang diberikan atau penjelasan yang diungkapkan oleh Asy-Syahristani, ada yang bacanya Syahristani, ada yang Syahrastani. Syahrastani. Kalau tidak Syahrastani. Ya, ro berarti kan Syahrastani. Dalam masalah ini menampakkan panjangnya jarak waktu, panjangnya rentang waktu yang memisahkan antara permulaan al-kalam sebagai aktivitas teoritis yang punya karakter lahutisiasi, punya karakter ketuhanan dan politis, wa baina zuhuri mustalahi ilmil kalam, dengan munculnya istilah ilmu kalam. Amma ibtida'u mumarasatil kalam wa takallum, adapun permulaan aktivitas kalam dan berkalam, takallumnya di sini nggak bisa kita terjemahin berbicara ya, berteologi gitu, aktivitas teologi dan berteologi. Fit tarikhil Arabil Islami, pada sejarah Arab Islam, fayurbituhu Syahristani, saya sih senang Syahri kayaknya daripada Syahrastani, tapi harus diperiksa lagi tuh mana yang memang benar. Syahrastani. Oh ya oke deh, Syahrastani. Iya. Kalau kamu baca ada Syahrastani. Yes. Mungkin ini orangnya. Siap. Iya, ini memang penulis Al-Milal wa Nihal. Syahristani itu selain menulis Al-Milal wa Nihal, menulis juga buku judulnya Masori'ul Falasifah, pakai sod dan pakai ain. Masori'ul Falasifah. Soro ayat soro itu artinya terjerembab, terjerumus, atau gulat. Musori itu atlet gulat. Masori artinya tempat-tempat terjerumusnya, ya. Al-Falasifah, para filosof. Buku itu dikritik oleh Nasiruddin At-Tusi dengan judul Masori'ul Masori, terjerumusnya atau tersungkurnya buku tersungkur. Kayak Tafut al-Falasilah, Betul. Gitu ya. Iya. Jadi ada Tahafutul Falasifah karya Al-Ghazali, para filosof tuh rancu. Ibnu Rus jawab, Tahafut tuh tahafut. Yang rancu tuh bukunya Al-Ghazali, Tahafut itu. Nah ini Syahristani lagi. Syahrastani, kata Pak Robi, menulis buku para filsuf itu tersungkur, ya karena dikritik oleh dia. Tapi kata Nasiruddin At-Tusi, yang tersungkur bukan filosofnya, kamu gitu kan, bukumu itu tersungkurnya tersungkur. Masori'ul Masori. Kama fa'ala Abul Hasan Al-Asy'ari min qoblihi, sebagaimana dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sebelumnya, bizuhuril khilaf, dengan munculnya perbedaan. Gitu. Menurut Syahrastani maupun menurut Abu Hasan Al-Asy'ari,
asal muasal munculnya teologi adalah karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Wahakaza, dan demikianlah. Saroda yasrodu ya. Setelah memaparkan ahammal maudu'ati, tema-tema terpenting allati waqa'a haulaha khilafun fir ra'yi zamanan nabiyyi wal khulafa'ir rasyidin, tema-tema terpenting yang terjadi di seputarnya perbedaan pendapat dalam pada masa Nabi dan khulafa rasyidin. Wa qad kana khilafan zorfiyan lam yakun lahu ma ba'dahu, padahal itu hanya perbedaan sesaat ya, yang tidak terjadi lagi setelahnya. Intaha ila ahdi Ali bin Abi Thalib, yang selesai perbedaan itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Allazi yaqulu anhu, yang dikatakan tentang perbedaan itu, innahu, bahwasanya perbedaan itu, in qasamatil ikhtilafatu ba'dahu ila qismain, terbagi perbedaan-perbedaan setelahnya menjadi dua bagian. Ahaduhuma al-ikhtilafu fil imamah, yang pertamanya adalah perbedaan dalam masalah imamah. Wasani al-ikhtilafu fil usul, yang kedua adalah perbedaan dalam masalah usul, masalah dasar, pondasi akidah. Amma al-ikhtilafu fil imamah, adapun perbedaan dalam masalah imamah, wa huwa a'zamu khilafin bainal ummah, ini yang dikasih tanda kutip itu kutipan dari perkataan Syahristaninya ya. Perbedaan pendapat tentang masalah imamah itu menurut Syahristani adalah pertentangan yang paling besar di kalangan umat Islam. Faqadin hasoro, karena sudah terbatas, kama yakulu, sebagaimana dikatakan oleh Syahristani, fitayyaroini kabiroini, dalam dua sekte besar. Tayyarun yakulu innal imamata tusbatu bil ittifaqi wal ikhtiyar, atau tasbutu juga bisa ya. Pertama, sekte yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu menjadi tetap dengan kesepakatan dan pilihan. Wa huwa ra'yun man sayarifunahu man sayurafuna bi ahli sunnah. Ini adalah pendapat satu kalangan yang nanti bakal dikenal dengan ahlus sunnah. Ini yang saya cari. Jadi Al-Jabiri yang mengutip kepada Syahrostani di sini mengatakan ahlus sunnah itu siapa saja yang mengatakan bahwa masalah kepemimpinan setelah Nabi itu berdasarkan kesepakatan dan pilihan umat. Beda dengan ahlus sunnah versi kita sekarang ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah versi kita sekarang itu Asy'ariyah. Mu'tazilah bukan. Ahlus sunnah. Padahal kalau dengan mengikuti penjelasan ini, yang Mu'tazilah juga nggak percaya. Ya, Mu'tazilah juga ahlus sunnah, karena pandangan dia dalam masalah imamah itu adalah kesepakatan dan pilihan umat. Ahlus sunnah hanya dibandingkan dengan Syiah saja, gitu. Wa tayyarun yaqulu bi annaha tasbutu bin nasi wa ta'yin. Itu kan tadi di atasnya ada dua aliran besar. Aliran kedua adalah aliran yang mengatakan bahwa imamah itu menjadi tetap berdasarkan nas dan penetapan dari Nabi. Wa huwa ra'yu man sayurafuna bi Syiah. Ini adalah pandangan dari kelompok yang bakal dikenal dengan nama aliran Syiah. Memasukkan Mu'tazilah sekarang sebagai ahlus sunnah juga. Berat. Sudah tertolak semuanya. Iya. Ya kriterianya hanya tadi gitu. Dalam masalah imamah ada dua aliran besar. Satu aliran mengatakan bahwa imamah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan pilihan umat. Yang berkata seperti itu adalah ahlus sunnah. Yang kedua, imamah ditetapkan berdasarkan nas dan penentuan itu dari Nabi. Yang berpendapat seperti itu disebut Syiah. Ini kata Abid Al-Jabiri. Amal ikhtilafu fil usul, adapun perbedaan dalam pondasi
akidah fayuhaddidu. Berarti juga dia masih Syahristani nih, mesti dicek lagi nih. Saya nggak tamat saya baca Milal wa Nihal nih. Syahristani menetapkan bahwa perbedaan dalam masalah usul itu tarikho ibtidaihi, sejarah permulaannya diakhiri ayami sahabah, adalah pada akhir masa sahabat. Ai mayutobiku ahda Abdul Malik bin Marwan, atau yang sama dengan masa Abdul Malik bin Marwan ala wajhi takrib, sebagai sebuah pendekatan kira-kira ya, ala wajhi takrib. Wa yurbituhu bizuhuri bid'ati Ma'bad al-Juhani, yang dikaitkan oleh Syahristani dengan munculnya bid'ah yang dilontarkan oleh Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Damashqi, Yunus al-Aswari fil qauli bil qadar, yang melontarkan free will gitu, adanya kemampuan pada manusia. Al-qadar lawannya al-jabar. Al-qadar itu manusia punya kuasa untuk berbuat apa yang dia mau. Kalau al-jabru itu determinisme, manusia nggak punya kuasa. Manusia itu serba terpaksa, serba ditentukan oleh takdir. Ai qudratul insan ala ityani af'alihi, atau kemampuan manusia untuk mendatangkan perbuatan-perbuatannya, au khalqiha, atau menciptakan perbuatannya, khairiha wa syariha, baik yang baik maupun yang buruk. Wa isbati mas'uliyatihi anha, dan menetapkan tanggung jawab si manusia atas perbuatan-perbuatannya. Wa dzalika badala idofatil khairi wa syarri ilal qada'i wal qadar, dan itu sebagai ganti dari melekatkan kebaikan dan keburukan kepada qada dan qadar. Summa ba'da an yujiza tatawwura hazal khilafi ma'a Wasil bin Atha wa Amr bin Ubaid. Kemudian setelah meringkas perkembangan pertentangan pendapat ini bersama Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid, al-mu'assisaini lil i'tizal kamazhab, dua orang pendiri Mu'tazilah sebagai sebuah mazhab, kama sanarolahikon, sebagaimana akan kita lihat selanjutnya. Yudifu qailan, Syahristani menambahkan, summa tola'a ba'da zalika suyukhul Mu'tazilah kutubal falasifah. Setelah itu para tokoh-tokoh Mu'tazilah membaca buku-buku para filosof, hina nusyirat ayyamal ma'mun, ketika dipublikasi atau disebarkan pada masa kekuasaan al-Ma'mun. Fa khalatat manahijuha bimanahijil kalam, sehingga metode Mu'tazilah bercampur dengan sehingga metode filsafat bercampur dengan metode kalam. Wa afrodat hafannan min fununil ilmi, dan menjadikannya sebagai salah satu bidang ilmu. Wasammatha bismil kalam, dan dia menamainya sebagai ilmu kalam.